Baru aja pertandingan antara Jepang dan Indonesia berakhir dengan kemenangan Jepang 3-1. Memang seperti ya dugaan banyak orang, kita akan sulit ya untuk mengantisipasi ataupun menghadapi kelas dari Jepang. Mereka ada di peringkat paling tinggi dari seluruh peserta di Piala Asia kali ini. Dari seluruh AFC juga mereka paling tinggi, yaitu peringkat 17, sementara kita 140 lebih. Ya, dan juga dengan skuad yang paling muda di turnamen, tentunya kita memang sudah bisa mengantisipasi atau memprediksi ini akan menjadi pertandingan sulit. Tapi gue bisa memberikan satu apresiasi bagaimana pertandingan yang dilangsungkan di Stadion Al Tumama di Doha, Qatar. Para pemain sudah menunjukkan yang terbaik. Para pemain sudah bekerja dengan sangat keras menghadapi lawan yang ya banyak bermain di Eropa ya. Ada Endo, ada Minamino tadi yang masuk di tengah pertandingan. Kemudian juga ada Mitoma dan banyak lagi. Ya, saat ini memang tidak ada yang bisa kita lakukan setelah pertandingan ini selain menunggu hasil dari grup lain, terutama dari Kirgistan dan Oman. Kita berharap pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang, atau di pertandingan lain Bahrain kalah dengan skor besar. Karena dari kartu kuning pun dari disiplin kita tampaknya sudah kalah jauh. Tadi ada Jordi Amat, Hapner, kemudian Bagot, bahkan Sintayong juga mendapatkan kartu kuning ya, 4 atau mungkin 5, gue lupa. Jadi kalau untuk hitung-hitungan kartu kuning atau disiplin dengan Bahrain sudah sangat sulit. Jadi kalau Bahrain nanti kalah dengan skor yang sama pun dengan Indonesia dan kartu kuning mereka tidak lebih dari 4, maka ya sudah pasti Bahrain yang mengambil satu tiket untuk lolos sebagai dari peringkat 3. Nah, di belakang gua teman-teman saat ini ya, para pemain sedang memberikan apresiasi ataupun berterima kasih kepada fans yang hadir. Ini dia di belakang gawang ya, yang banyak datang dari Ultras Garuda Tatar. Jadi thank you buat kalian yang sudah dengan sepenuh hati datang ke Stadion Al Tumama. Para pemain sudah melakukan tugas yang terbaik, bahkan di 3 pertandingan walaupun kita mencatatkan 1 kemenangan dan 2 kali kekalahan, tapi kita selalu mencetak gol dalam 3 pertandingan tersebut. 1 rekor, 1 improve. Seperti yang dikatakan Sintayong, dia akan membuat tim ini lebih baik. Tim ini punya masa depan. Tim ini adalah yang termuda di turnamen. Jadi ya, mungkin saat ini gue berbicara persis hanya mungkin nggak sampai 5 menit setelah pertandingan antara Indonesia dan Jepang selesai. Ya, tapi kita masih ada ya 24 jam lagi untuk mungkin hanya tinggal berdoa, dan kita membutuhkan keberuntungan agar tim ini bisa lolos ke 16 besar. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan selain ya menunggu dan menunggu. Tapi ya sekali lagi terima kasih buat Sandy Walsh dan kawan-kawan yang sudah berjuang dengan sangat luar biasa. Nah, terkait juga dengan pertandingan yang akan berlangsung besok, yang akan berimplikasi ataupun mempengaruhi nasib kita. Besok gue rencananya masih akan ada di Doha, masih akan di sini 2 hari lagi untuk datang nanti menyaksikan pertandingan antara Kirgistan dan juga Oman. Ya, sekali lagi ya, no one knows. Ya, kita hanya bisa berserah, hanya bisa ikhlas. Tapi ya, yang pasti banyak perbaikan yang sudah dilakukan oleh para pemain Indonesia. Babak pertama memang kita sempat kebobolan karena ada detail kecil, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Jordi Amat. Tapi kita kalau menurut gua, dengan banyaknya pertandingan internasional melawan tim kuat seperti Argentina, kemudian Libya, sedikit banyak juga membantu mental mereka. Ketika di babak pertama misalnya mereka menghadapi banyak tekanan, ya pemain lumayan tenang. Hapner gue mencatat paling banyak melakukan clean sheet, clearance.
Kemudian Sandy Walsh juga selain gol yang tadi dia cetak, dia juga tampil sangat baik. Jordi Amat terlepas dari satu kesalahannya, ya lumayan saling backup juga tadi terlihat ya di sisi kiri. Antara Pratamar dan Yakob Sayuri sebelum ditarik keluar. Yakob memang tadi tidak terlalu jalan sehingga digantikan oleh Witan ya teman-teman ya. Ya ini dia, kita lihat udah mulai kosong lapangan. Jadi di sisi lain juga tadi gue mau bercerita mungkin bagaimana ya saat pertandingan selesai gue duduk di sini. Jadi di samping gue itu ada wartawan dari Jepang yang 2 hari sebelumnya waktu latihan di Allegra dia menginterview gue, dan tadi gue kasih selamat karena memang Jepang layak menang, pantas menang, tapi wajahnya nggak terlalu senang. Sepanjang pertandingan pun dia beberapa kali seperti mengeluh begitu ya. Jadi memang kalau kita lihat di turnamen Piala Asia ini Jepang tidak terlalu gemilang, tidak terlalu memuaskan para pendukungnya, walaupun mereka bisa lolos ke babak berikutnya sebagai runner up ya, karena head to head dengan Irak Jepang kalah. Tapi ketidakpuasan ini terpancar dari para pendukung Jepang, paling enggak terrepresentasi dari para awak media yang sempat berkomunikasi dengan gua. Tapi sekali lagi balik kita ke tim nasional, masih banyak atau masih ada turnamen-turnamen yang lain yang menunggu di negara yang sama. Nanti U23 di bawah Sintayong juga akan tampil. Ya, kita berharap kolaborasi antara tim nasional senior dan juga U23 nanti bisa menghasilkan masa depan sepak bola Indonesia atau tim nasional lebih baik. Ya, kita tahu ini tidak mudah. Kita sudah sedikit naik level. Biasanya kita selalu berbicara di level Asia Tenggara, tapi saat ini di level Asia yang tentunya tidak mudah. Tadi contohnya kita lihat bagaimana para pemain individu dari Jepang itu skillnya sangat luar biasa. Bahkan dengan level atau dengan ritme yang mereka tidak terlalu kencang. Kayak kalau mungkin teman-teman bisa melihat secara kasat mata, mereka tidak terlalu full force, mereka tidak terlalu ngotot. Ya mungkin juga karena mereka ingin menjaga ritme mereka supaya tidak anti klimaks. Tapi dengan itu pun mereka masih tetap menang. Bahkan salah satu pemain yang gue sorot dari Jepang itu Endo. Ya tidak terlalu banyak gerak, jarang sekali dia terlibat dalam akselerasi, tapi perannya sangat luar biasa. Jadi banyak yang bisa kita pelajari dari Jepang. Tapi yang jelas untuk saat ini kita hanya bisa menunggu dan mungkin berdoa. Ya tidak ada yang pernah tahu. Ya miracle happen sometime ya. Jadi itu gue masih akan 1 hari lagi di sini. Untuk sementara ini dulu laporan terkini terbaru dari Stadion Al Thumama di Doha, Qatar. Pertandingan antara Jepang dan Indonesia berakhir untuk kemenangan 3-1 untuk Jepang. Oke, terima kasih untuk kalian yang terus mengikuti channel gua, dan jangan lupa seperti biasa ya, nyalakan lonceng dan subscribe supaya nggak ketinggalan update terbaru, karena siapa tahu ada keajaiban di 1 kali 24 jam ke depan. Oke, terima kasih, stay healthy dan ciao.